Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang invoicing atau tagihan dalam English Correspondence atau korespondensi bahasa Inggris. Nah, setelah Anda mengirimkan order letter dan jika sudah mencapai kesepakatan atau disetujui harga, cara pengiriman, dan metode pembayaran sudah sepakat, maka akan dikeluarkan invoicing atau tagihan dari penjual untuk pembeli. Mari kita simak penjelasannya. Definisinya untuk invoicing atau invoice itu atau tagihan adalah sebuah lembar tagihan yang dikirimkan penjual, seller kepada pembeli, buyer, dengan tujuan untuk memberikan informasi berupa A. Jumlah atau banyaknya uang yang harus dibayar oleh si pembeli. B. Jumlah atau banyaknya jenis barang yang diterima pembeli. C. Sumber catatan dalam buku pembelian sehari-hari. Jadi, informasi yang dicantumkan di poin A dan B itu nanti sebagai informasi yang sebagai awal sebelum barang dibuka, maka apa saja yang akan diterima. Nah, untuk yang poin C adalah sebagai bahan pelaporan sumber catatan dalam buku pembelian sehari-hari. Sumber catatan ini berlaku untuk seller atau penjual ataupun pembeli. Jadi, masing-masing punya bukti sebagai sumber catatan dalam pembukuan atau nanti sebagai laporan keuangan. Selanjutnya, informasi dari invoice ditujukan kepada satu, selain pembeli, nantinya invoice ini akan atau dapat ditembuskan kepada pihak bank, agen ekspor-impor, atau ekspedisi atau kurir pengiriman, ya. Jadi, pihak-pihak inilah yang bisa atau memungkinkan untuk menerima invoice atau tagihan. Oke, ini adalah salah satu contoh invoice. Ya, nanti saya akan jelaskan bagian-bagiannya. Di sana ada nomor 1 sampai nomor 16 yang dikurung ya. Jadi mari kita kupas sama-sama bagian-bagian atau part-part dari invoice ini. Ini hanya contoh teman-teman, mungkin ada banyak sekali jenis invoice yang bisa kalian temukan di internet untuk sebagai bahan rujukan atau bahan belajar. Oke, yang saya sediakan di sini nomor 1 ada nama dan alamat pengirim invoice, complete address plus logonya. Nah, ini opsional tergantung dari perusahaan punya format invoice seperti apa. Nah, standarnya akan seperti ini. Yang kedua, nomor 2 yaitu date, tanggal, bulan, tahun, due date, tanggal penyelesaiannya. Sekarang teman-teman lihat ya. Oke, di situ ada 10 Juli 20 titik. Jadi di situ kapan atau tanggal berapa invoice ini dicetak, begitu ya. Jadi nomor 2 ini bisa berupa nomor dikeluarkan dan juga nanti kalaupun dibutuhkan invoice ini juga diberikan informasi berupa due date atau tanggal penyelesaian atau pembayarannya. Ini opsional ya teman-teman ya, sekali lagi opsional atau tergantung dari masing-masing perusahaan nantinya. Nomor 3 ada nama dan alamat pembeli atau inside address atau alamat penerima dari invoice ini. Di situ tertulis Messrs. Howard and Sons Limited. Jadi Messrs itu adalah kalau nggak salah sih tuan dalam bahasa Prancis nomor 68 Avenue Toison de Or, Brussels, Belgium. Ya. Oke. Nomor 3 itu alamat dalamnya. Sekarang ke nomor 4 ada invoice number. Ada 9852, berarti itu adalah nomor invoice ini, nomor form invoice ini, atau nomor kalau sebagaimana kita bisa pahami di surat formal itu ada reference number, jadi ini sama seperti reference number. Nah, di situ nomor 5 ada your order number 632/E/11. Itu merujuk kepada surat order kalian atau letter of order, your letter of order. Jadi di situ kalau ada reference number di your
Kalau ada reference number di surat pesanan Anda atau order letter Anda dituliskan di situ. Jadi itu rujukannya. Jadi invoice ini membalas order mana, gitu ya. Invoice nomor 4 membalas order nomor 5, begitu. Sekarang kita beralih ke tabel dengan kolom pertama ada nomor 6, uraian nama barang dan mutunya, description and quality. Jadi di sana disebutkan barang-barang apa saja yang kalian pesan. Nomor 7 ukurannya atau size-nya. Nomor 8 quantity, 10 dozen, 5 dozen, and 10 dozen. Berarti ada 10 lusin, 5 lusin, dan 10 lusin. Unit price-nya berarti satu lusinnya seharga 6 US dollar. Jadi di situ di amounting-nya di kolom nomor 10-nya akan dikalikan 10 kali 6 dolar, berarti cotton tablecloth ukuran M banyaknya sebanyak 10 lusin atau 10 dozen, 6 dolar per dozennya dikalikan 10 dozen berarti ada amountingnya 60 US dollar. Begitupun untuk pesanan selanjutnya. Kita beralih ke nomor 11, next slide. Jumlah barang, nomor 11, jumlah harga keseluruhan atau total price. Jadi amounting ditambahkan semuanya jadi 115 US dollar. Setelah itu ada potongan, nomor 12 ada potongan harga yang diberikan karena mungkin sudah memenuhi kuota atau promo dan lain sebagainya, dikurangi diskon atau potongan harga penjualan sebanyak 5%, jadi 115 dikurangi 5,75 dolar dari 115 ya, berarti Anda punya kewajiban untuk membayar 192,25. Setelah itu ada nomor 13, charge of packing, jadi ada biaya ongkos pengepakan ya, biaya atau ongkos-ongkos pengepakan charge of packing sebanyak 2,5 US dollar. Jadi kita tambahkan nomor 11 di atas karena sudah amounting awal dikurangi bla 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 menjadi 11B amounting lagi 111,75 US dollar. Jadi Anda punya kewajiban untuk membayar 111,75 US dollar. Selanjutnya kita beralih ke nomor 14. Termnya ada terms of payment di sana ya. Jadi Anda sebagai pembeli tadinya di letter of order memberikan deadline 30 hari. Ya, kalau lebih dari 30 hari, itu di situ syaratnya adalah kalau lebih dari 30 hari akan ada biaya tambahan 2,5% begitu ya. Begitu kira-kira. Delivery-nya by air cargo. Oh maaf, kita kembali ke nomor 14. Kalau pembayaran lebih dari 30 hari, maka akan ditambahkan 2,5% begitu ya. Jadi 111,75 di 11B akan ditambahkan 2,5 jika melebihi 30 hari pembayaran. Jadi batas pembayarannya adalah 1 bulan. Jika lebih dari 1 bulan, ditambah atau kena charge 2,5% begitu ya. Setelah itu kita ke nomor 15. Di situ ada delivery-nya by air cargo. Setelah itu ada case, di sana case itu kan bahasa Inggris dari kotak. Kotak bisa diartikan atau bisa dimaknai sebagai kotak pengemasannya ya. Jadi mungkin peti atau karung atau apa ya, terserah dari pengirimnya nanti metode pengepakannya bagaimana, tapi di situ kita anggap sebagai case atau pembungkusnya dengan kode JH/632. Jadi itu kode dari barang Anda. Mungkin di kardusnya diberi kode GH/632. Begitu ya. Nah, jadi setelah itu diakhiri dengan for John White and Harriman Limited, John Hughes Junior Account Management. Kenapa account management? Karena invoice ini harus dibuat oleh keuangan. Maka tagihannya dikeluarkan oleh
administrasi keuangan diketahui oleh manajernya. Baik, itu part-part dari invoice ini. Ini hanya sebuah contoh, sekali lagi hanya sebuah contoh, mungkin teman-teman bisa mendapatkan referensi yang lain. Karena sifat dari barang yang dipesan itu detail, butuh quantity, butuh ukuran, atau butuh kode dari barangnya, Anda bisa menambahkan atau mengurangi dari tabel yang tersedia. Begitu ya, disesuaikan dari kebutuhan masing-masing. Next slide, pembayarannya. Oke, pembayarannya bisa berupa cash, kantor pos, wesel, giro check, banknya bisa credit transfer, transfer and draft, ataupun yang lainnya ya. Oke, sekarang kita mau bahas tentang sifat invoice. Ada dua sifat, yaitu isolated transaction dan open account terms. Kita bahas satu-satu. Isolated transaction atau perdagangan terbatas. Baik. Invoice adalah tagihan ya. Jadi, jika tagihan ini sifatnya diselesaikan sebelum atau sudah penyerahan barang yang dipesan, maka ini namanya pembayaran on invoice. Jadi, pembayarannya sesuai dengan invoice yang dikeluarkan saja. Atau langsung membayar pada saat invoice datang. Begitu. Selanjutnya ada open account terms. Baik. Selanjutnya, ini jika transaksi dilakukan secara berulang-ulang, maka penjual mengumpulkan dulu seluruh invoice, kemudian setelah sebulan atau triwulan sekali penjual akan mengirimkan penagihan atas barang yang telah dikirim atau diserahkan kepada pembeli. Payment on statement. Baik. Jika posisinya adalah begini, penjual atau pembeli itu sudah berlangganan atau adalah kolega lama atau sudah melakukan bisnis sudah lama begitu ya, maka secara reguler akan muncul tagihan setiap 3 bulan sekali. Padahal pengiriman itu setiap bulan harus ada invoice-nya, tapi sesuai dengan perjanjian, invoice akan dikeluarkan 3 bulan sekali secara akumulatif. Dalam artian, invoice 1, invoice 2, invoice 3 di bulan 1, di bulan 2, dan di bulan 3 dikumpulkan menjadi istilahnya adalah sebuah statement. Maka 3 bulan itu pembeli akan membayar sesuai dengan banyaknya tagihan. Invoice 1 bulan pertama, invoice 2 bulan kedua, invoice 3 di bulan ketiga. Maka harus membayarkan 3 bulan sekali. Statement di sini adalah kumpulan invoice ya. Jadi open account terms maksudnya adalah tidak 1 bulan bayar tidak, tapi invoice memang dikeluarkan per bulan, tapi pembayarannya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali sesuai dengan perjanjian, begitu. Baik, expression untuk menutup invoice, ini saya beri pilihan, we enclose here with our invoice number, numbernya apa di nomor 4, amounting berapa di 11B, dalam rupiah berapa atau dalam dolar berapa, covering or against your order number di nomor 5. Begitu teman-teman. Untuk yang kedua, we have pleasure in sending and in our enclosing here with our invoice number nomor 4 ya, di part 4 tadi. Baik. Begitu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.